kalau saya mendukung si B, dituduh penjilat. Lah kamu mendukung si A? Kan sama aja. Kan sama-sama pendukung aja. Saya mendukung si B, saya nggak suka sama si A. Kamu pendukung si A, kamu nggak suka sama si B. Kebetulan yang saya dukung menang. Terus kamu bilang saya penjilat. Kalau yang kamu dukung menang, kan kamu yang jadi penjilat. Sempat beberapa minggu lalu viral. Ini kita mau klarifikasi ke Abang soal Apa itu yang viral? jilat-menjilat itu. Ketika Abang agak dapat dengan aktor yang lagi filmnya lagi terkenal sekarang, Fedi Nuril. Bisa diklarifikasi nggak, Bang? Yang bagian mana yang harus Itu saya yang klarifikasi? soal, Enggak, ya. maksudnya coba poin mana yang harus saya klarifikasi dari kata-kata itu? Ya kan Abang sempat bilang, ya berarti Anda menjilat di orang yang salah. Kalau, nah itu Abang dianggap, suka menjilat gitu. Orang menilainya seperti itu, makanya kita mau klarifikasi nih. Lagi-lagi kan kita berhadapan dengan orang yang akalnya pendek tapi sok paten kan. Kalau kita punya argumen, kemudian tiba-tiba dia datang nuduh kita penjilat. Kenapa nggak orang ini yang disalahkan duluan karena nuduh saya penjilat? Oke. Nggak pernah dibahas tuh argumen orang ini menuduh saya penjilat. Saya memuji pidatonya Pak Prabowo di sidang umum PBB. Terus dia komen dengan menuduh saya sebagai penjilat. Oke. Paham saya. Orang ini dibahas nggak? Orang yang menuduh orang lain dengan mudah menuduh orang lain sebagai penjilat. Dan saya ngelihat profil orangnya, ya berarti saya harus bahasakan dengan bahasa yang gampang dia mengerti. Kalau dia ngotot saya penjilat, ya ayo. Kita ini kan awalnya sama-sama penjilat aja ini. Kamu penjilat si A dalam pilpres, saya penjilat si B dalam pilpres. Yang kamu jilat kalah, yang saya jilat. Kan gitu aja. Karena kalau saya mendukung si B, dituduh penjilat. Lah kamu mendukung si A? Kan sama aja. Kan sama-sama pendukung aja. Saya mendukung si B, saya nggak suka sama si A. Kamu pendukung si A, kamu nggak suka sama si B. Kebetulan yang saya dukung menang. Terus kamu bilang saya penjilat. Kalau yang kamu dukung menang, kan kamu yang jadi penjilat. Saya paham logikanya. Ini hanya kita membahasakan ya dengan bahasa yang dia mengerti. Karena setiap sebentar kita dituduh sebagai penjilat. Biar logikanya masuk gitu loh. Sama kayak dibilang ternak. Kamu tiap sebentar nuduh orang yang mendukung Pak Jokowi sebagai ternak. Kamu apa? Coba bayangin diri kamu kalah sama ternak. Kamu apa? Ini sesederhana. Kita bahasa rumit-rumit kadang-kadang mereka nggak paham juga. Ketinggian juga buat mereka. Jadi kita bahasakan dengan bahasa yang mereka ngerti. Terus marah berbulan-bulan tuh, berminggu-minggu lah. Marah sama saya soal penjilat, saya bilang. Benar. Tapi saya memahaminya, orang kalau marah itu berarti gawangnya bobol. Karena kalau gawang kita yang bobol, mereka harusnya teriak-teriak kesenangan. Tapi ini mereka marah kan, tantrum berhari-hari kan, berarti gawang siapa yang bobol? Gawang mereka yang bobol gitu. Orang saya terang-terang aja kan, berarti gawang saya nggak bobol gitu. Apa yang membuat Bang Hasan merespon semua tudingan dan lain dengan santai? Dan ya kita bisa lihat ya, tidak berapi-api gitu. Apa Bang Hasan punya ilmu tertentu atau? Nggak ada ilmu apa, nggak lebih kita memahami ya, kita ada di posisi mana, teman-teman itu ada di posisi mana. Dan kan tidak semua direspon, sebagian besar kan lewat aja, caci maki, semua marah-marah itu kan lewat aja, nggak direspon. Saya lihat dulu profilnya, ini profilnya cukup high profile di media sosial, bukan intelektualnya ya, tapi di media sosial dia cukup high profile, maka saya respon karena berarti dia banyak pengikutnya. Ya, banyak. Orang ini harus di-challenge gitu. Kan sebentar aja nuduh orang penjilat kan gitu. Ini nanti kalau calon yang kamu dukung menang, kamu yang akan dituduh penjilat. Kan tinggal nunggu gantian aja biar kamu tahu positioning dari sekarang gitu. Tidak hanya dengan logika biner, kamu belum kesampaian aja di sana. Makanya saya bilang jadi penjilat pun Anda belum kompeten. Oke, Bang. Kapan sih Abang terakhir berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Berkomunikasi langsung? Langsung. Kalau berkomunikasi langsung ya ketika mungkin rapat paripurna terakhir yang saya ikuti ya.
Sisanya kan melalui perantara Teddy aja. Oh, Pak Teddy ya. Sisanya melalui perantara Teddy. Ketika abang diganti belum pernah bertemu juga? Oh enggak ketemu. Itu saya cuma komunikasi sama Bang Dasko dan sama Teddy. Gitu. Tapi ini penggantian yang disiapkan ya. Jadi nggak ada kaget di sini gitu. Oh, yang waktu abang mundurkan diri itu ya? Iya. Ini sudah dipersiapkan gitu. Oh, jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba ya? Enggak gitu. Pantasnya kelihatannya tidak begitu kaget ya Bang? Iya memang nggak kaget kan kita sudah jauh lebih awal mengajukan berhenti kan. Nah ketika abang pindah ke komisaris, Pertamina dianggap wah ini pertukaran politik nih. Pertukaran politik siapa dengan siapa? Karena tidak jadi PCO ya biar dapat hiburan taruhlah di komisaris. Enggak, tapi harus dicatat bahwa saya tidak negosiasi apa-apa. Jadi ketika saya ingin berhenti itu pun nggak harus ada gantinya. Nggak ada gantinya pun tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya ditugaskan ini, saya anggap itu bentuk apresiasi, bentuk penghargaan. Dan saya juga happy, kenapa? Berarti ada tugas yang diberikan kepada saya. Gitu. Untuk apa? Untuk mengawasi sebuah BUMN. Dan BUMN yang besar pula kan gitu. Kita kan jadi pengawas nih, kita kan perwakilan negara untuk jadi, perwakilan pemerintah lah. Atau perwakilan Danantara untuk mengawasi sebuah perusahaan. Gitu. Dan komisaris bukan pekerjaan baru buat Bang Hasan ya sebenarnya ya? Bukan, karena sebelumnya juga jadi komisaris di perusahaan sendiri juga kan. Bang, sekali lagi Bang, tantangannya jadi komisaris di sebuah BUMN dengan menjadi komisaris di perusahaan sendiri. Ya kalau dari BUMN itu kita harus sadar bahwa kita di sana itu kan perwakilan pemegang saham. Kalau di perusahaan sendiri kan kita pemegang sahamnya. Kalau ini tuh kita ditaruh oleh pemegang saham untuk mengawasi jalannya perusahaan. Untuk mewakili negara berarti di situ ya? Mewakili, ya kalau ini hari ini kan Danantara berarti. Ya, mewakili Danantara. Dan Badan Pelaksana BUMN untuk hadir di situ sebagai pengawas kayak gitu. Tapi mungkin perbedaan yang paling mendasar adalah soal belajarnya. Kan kompleksitas Pertamina luar biasa. Ya. Kompleksitas dalam Pertamina itu udah kayak kompleksitas negara. Udah kayak kompleksitas negara juga gitu. Jadi kita harus belajar cepat. Kalau dasar-dasar manajemen dan manajerialnya, mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi tugas dan fungsi komisaris, mana yang menjadi kewenangan manajemen, kita sudah paham lah. Tapi soal-soal teknisnya tentu kita harus belajar dengan cepat. Gitu. Bang, tadi ketemu Pak Prabowo. Kalau ketemu Pak Jokowi kapan Bang? Saya lupa tanggalnya, tapi kayaknya seminggu setelah saya berhenti ya. Atau berapa hari lah, pokoknya beberapa hari setelah saya berhenti lah. Saya datang ke Solo. Ngapain tuh Bang? Nggak ada, cuman silaturahmi aja. Orang kan ngespinnya aneh-aneh ya. Iya dah. Saya jadi bingung nih. Sebenarnya apakah politik Indonesia sekonspiratif itu? Jadi penuh dengan konspirasi. Bahwa orang ketemu aja bisa dibingkai sebagai konspirasi. Kata Bang Bahlil, bahkan saya garuk paha aja. Bisa. Itu bisa sesuatu yang besar gitu. Bisa jadi konspirasi itu. Memang kayaknya kita dimanjakan dengan teori-teori konspirasi kayaknya. Dan mungkin juga karena terlalu sering frustasi dalam soal politik gitu. Artinya mungkin dia belum berhasil atau orang yang didukung belum berhasil. Kemudian dia lebih senang memakan konspirasi-konspirasi ini untuk menyenangkan dirinya. Gitu. Jadi saya datang ke Pak Jokowi itu pertemuan yang sangat biasa, silaturahmi. Karena selama menjabat, terus terang saya nggak sempat datang ke Solo untuk silaturahmi dengan Pak Jokowi. Padahal Syarif sudah berapa kali nanya, Bang, kapan main ke Solo? Jadi selama menjabat, dan saya kan nggak enak ya, karena saya pertama kali dilantik dulu zamannya Pak Jokowi. Di akhir masa Pak Jokowi itu, tanggal 19 Agustus. Dan setelah itu belum pernah datang, silaturahmi personalnya, bahkan lebaran pun nggak sempat gitu. Jadi ada rasa nggak enak. Jadi begitu selesai menjabat saya datang ke sana, silaturahmi lah. Benar-benar silaturahmi, nggak ada yang perlu dipikirkan aneh-aneh itu. Karena siapa ya? Saya bukan pejabat, Pak Jokowi juga bukan pejabat. Karena Bang dibilangnya kan konsultan politik, mungkin Pak Jokowi masih pengen minta. Dan Pak Jokowi dalam apa? Kan nggak ada jabatan. Apa coba? Itu selain kita reunian, nostalgia, apa yang kita bicarakan apa coba? Iya sih. Iya, kecuali saya datang ke orang yang ke Anies Baswedan gitu, tuh
adalah cerita karena masih pengen maju kan, misalnya Pak Jokowi apa? Atau saya ketemu Mas Ganjar gitu, masih ada harapan buat maju kan gitu. Pak Jokowi apa? Selain atau ketemu Pak Purbaya gitu misalnya. Atau ketemu Pak Purbaya masih ada lah, karena namanya sekarang dimasukkan dalam survei kan. Kan kalau Pak Jokowi apa? Tapi kenapa pikirannya konspiratif sekali? Coba aja misalnya Anda ketemu Pak Jokowi terus kira-kira ngobrolin apa? Iya. Kira sama aja. Pak Jokowi sehat, Bang? Kan sempat sakit waktu itu. Terakhir Abang ketemu? Waktu itu beliau kalau fisik kelihatan sehat, tapi kan kulitnya masih kelihatan dalam proses penyembuhan. Kayaknya kalau menurut beliau sih ya ada autoimun yang harus distabilkan nih, autoimunnya, karena autoimunnya menyerang kulit. Makanya kulitnya memang agak berubah ya, wajah segala macam. Iya, jadi tapi wajahnya sudah oke. Oh, tidak seperti awal-awal ketika sakit ya? Wajah beliau tuh sudah oke, sudah bersih, tapi masih ada kelihatan di tangan, masih dalam proses penyembuhan di tangan gitu. Oke. Bang, kita ngomongin politik yang agak panjang. Apa itu? Ini kan konsolidasi partai politik dengan pemerintah cukup kuat. Ya. Hampir tidak ada oposisi. Ada yang bilang ini agak kurang bagus nih untuk kestabilan sebuah negara. Gimana Bang Hasan melihat ini? Itu yang bilang gimana itu cara pandangnya? Ya karena tidak ada check and balance. Di Cina ada check and balance nggak? Nggak ada. Bagus nggak negaranya? Sejahtera. Itu maksud saya. Ya maksudnya teorinya dari mana itu? Ya gitu? Abang nanya tapi saya jawab sendiri akhirnya. Iya. Teorinya dari mana itu? Amerika check and balance-nya jalan nggak? Jalan. Itu ada shutdown kemarin, budget ada shutdown budget. Tapi negaranya makin turun apa makin naik? Jadi teori ini, pandangan-pandangan seperti ini belum tentu benar. Ada mungkin dalam proses yang sudah matang nanti ketika masyarakat sudah sangat terdidik, ya, kita bisa berargumen dengan betul-betul rasional, nggak lagi penuh teori konspirasi dan kebencian, dan nggak hanya kepentingan sempit, kita bisa berdebat dengan cara yang jauh lebih masuk akal untuk bangsa. Tapi dalam kondisi seperti ini, mungkin untuk mempercepat supaya kita bisa mencapai Indonesia emas itu, ya mungkin kita butuh stabilitas politik. Nggak ada yang salah dan benar ini. Ini pilihan-pilihan ini. Begitu kita mengedepankan stabilitas politik, pasti ada yang dikorbankan. Begitu kita membuka ruang demokrasi di tengah masyarakat yang belum 100% siap, pasti juga ada yang dikorbankan. Nah kita mau apa? Singapura aja sampai sekarang sudah sangat terdidik, oposisinya terkontrol. Kita kumpul-kumpul kayak gini, banyak nih ngomong politik udah ditangkap nih. Udah pakai ISA nangkapnya nih. Ngomongin politik. Iya, ngomongin politik. Lebih dari 5 orang ngomongin politik ditangkap. Kita masih bisa demo. Jadi kita tuh di tengah-tengah lah. Iya. Konsolidasi kekuasaannya jalan, tapi kritik, protes tetap bisa dilakukan juga. Masih di tengah-tengah. Emang kita mau bilang kemarin bakar-bakaran itu bagus? Enggak kan? Emang itu check and balances? Enggak kan? Emang itu bentuk penyampaian pendapat? Pendapat apa yang disampaikan dengan bakar-bakaran misalnya? Ini kita harus benar-benar membuka ruang pikiran kita tuh 360 derajat. Kita mau tujuannya apa ini? Mau kemana kita? Tujuan ini bisa dicapai dengan cara kita bersatu, terkonsolidasi, atau dengan cara bertengkar, kita tetap bisa sampai tujuan ini. Itu aja. Bukan berarti kritik hari ini nggak ada. Coba aja buka sidang-sidang DPR. Tajam-tajam nggak pertanyaan anggota? Tajam. Itu kritik kan? Kemarin Pak Bahlil tampil di RDP aja dikritik habis sama teman-teman DPR. Iya. Itu ada check and balances nggak di sana? Ya. Artinya jalan kan? Kritik pun jalan. Cuman dikanalisasi kan? Jadi pandangan bahwa nggak ada check and balances, nggak ada kritik, itu juga nggak sepenuhnya benar. Lihat aja menteri-menteri, kan ada siaran langsungnya semua. Menteri-menteri RDP itu kan tajam-tajam nggak pertanyaannya anggota-anggota DPR. Bahkan dari partai pemerintah aja tajam-tajam loh. Itu artinya jalan kritiknya.
Kita dekom dengan manajemen aja kritiknya tajam-tajam kok. Dewan komisaris dengan para direksi aja kritiknya tajam-tajam kok. Tapi nggak kita buka keluar. Gitu aja. Tapi kalau DPR dia yang kritik pemerintah boleh terbuka. Karena memang dia didesain sebagai penyeimbangnya pemerintah. Bahkan sesama anggota DPR itu bertengkar juga itu desain organisasinya sebenarnya seperti itu. Jadi dibolehkan itu di dalam organisasi itu orang bertengkar. Tapi dalam pemerintah nggak bisa. Karena pemerintahnya harus solid, harus terkomando organisasinya. Tapi kalau DPR institusinya memang desain untuk tempat orang berdebat. Yeah. Orang memperjuangkan kepentingan konstituen masing-masing. Dan dia juga berdebat dengan pemerintah. Jadi bukan berarti nggak ada check and balances. Gitu. Tapi kalau kita berharap ada keriuhan, tiap sebentar ada gempa, ya kapan kita majunya? Gitu. Saya pernah ke Malaysia, kemudian kita nonton TV, kemudian tayanglah tuh berita utama, headline. Berita utamanya kedatangan Perdana Menteri. Terus kita tunggu acara debat memang hampir tidak ada di Malaysia. Padahal sebenarnya kalau di Malaysia itu pas sitting period itu, question period itu memang tajam-tajam karena dia mengambil model Inggris kan. Australia, Malaysia, Inggris tuh pas question period itu tajam-tajam itu. Bahasa apapun bisa keluar itu. Tajam-tajam. Mereka lebih tajam daripada kita karena sistemnya parlementer. Kan? Yeah. Karena setiap menteri itu ada menteri bayangannya. Dan menteri bayangan ini akan menyerang menteri aslinya. Di dalam question period. Tapi di tayangan TV sih mungkin itu sudah kalem-kalem aja. Lebih kalem aja di tayangan TV. Tapi kalau pas question period itu biasanya, karena partai oposisi biasanya punya menteri bayangan. Mereka pasti lebih tajam. Kalau kita kan RDP namanya, rapat dengar pendapat. Kalau mereka tuh question. Jadi question period. Jadi periode mempertanyakan, Anda lagi bikin apa ini gitu. Gitu. Tapi situasi di Abang melihatnya kan banyak orang khawatir dengan demokrasi. Demokrasi tidak tumbuh karena pemerintah terlampau otoriter. Demokrasi itu mereka pakai indikator yang mana sih? Kan ada juga kecocokan negara dengan mengadopsi demokrasi tertentu. Yang komunis saja menganggap demokrasi kok mereka. Republik Rakyat Demokratik Korea Utara itu bisa begitu tuh. Pakai kata-kata demokratik. Sekarang indikatornya apa? Yang baku hantam tiap sebentar itu dibilang demokrasi, atau yang mampu mampu menyediakan kesejahteraan buat rakyatnya itu juga bisa dibilang demokratis. Yang mana? Kalau demokrasi kita diukur dengan negara-negara yang sudah seperti Eropa Utara misalnya, Eropa Barat misalnya, situasi masyarakat kita berbeda. Kita bergulat dengan persoalan dasar, dia masih sudah bergulat dengan persoalan yang advance. Di Swiss itu orang bisa voting apakah hewan boleh bertanduk atau tidak di salah satu negara bagiannya. Udah gak ada kerjaan mereka itu. Udah gak tahu lagi mau voting apa gitu loh. Saking advance itu ya? Saking advance-nya, mereka voting di sebuah kota, apakah hewan boleh itu tahun 2018 kalau nggak salah, 2017 boleh bertanduk atau tidak. Lalu urusan hewan boleh bertanduk atau tidak aja mereka voting gitu loh. Saking sudah nggak ada kerjaannya gitu. Kita masih bergumul dengan kebutuhan dasar. Yang mungkin juga butuh agak keras-keras sedikit supaya apa? Supaya jalan. Coba bayangkan zaman COVID. Zaman COVID itu kan pemerintah tahan besi. Kalau nggak kan nggak jalan. Terus mau bilang demokrasi hancur di zaman COVID. Nah, negara-negara yang lain yang selama ini menjadi barometer demokrasi itu pun, mereka menilai demokrasi berdasarkan isi perut mereka juga. Kalau sesuai dengan isi perut mereka bilang itu demokratis. Begitu nggak sesuai, mereka akan melakukan tindakan represif untuk itu. Coba aja demo pro-Palestina misalnya di Perancis, di Jerman, kalau nggak digencet sama polisi di sana. Iya. Kalau nggak berakhir dengan rusuh misalnya. Rusuh dan ditangkap. Sekarang mereka memperlakukan kebijakan yang keras terhadap imigran. Hampir di semua negara. Sayap kanan menguat hampir di semua negara yang mengaku demokratis itu. Anti-imigran itu demokratis nggak? Enggak. Sekarang mereka merasa terancam dengan datangnya banyaknya warga-warga muslim dari Timur Tengah yang kemudian bermukim di Eropa. Dan mereka menganggap
Di Inggris misalnya, sekian kota mayornya sudah Muslim, mereka anggap ini ancaman. Itu demokratis nggak? Anggap aja ini hukum karma. Kan Anda yang mengacak-acak Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu damai, mungkin mereka nggak pindah ke Eropa. Ini Anda yang ngacak-ngacak Timur Tengah. Jadi mereka cari penghidupan yang lebih baik di Eropa. Itu mereka karena merasa kami terancam oleh imigran dari Timur Tengah. Kalau begitu Anda perbaiki kehidupan di Timur Tengah. Jangan Anda acak-acak terus itu. Jadi mereka memaknai demokrasi sesuai dengan isi perutnya juga. Terus mereka nilai-nilai kita juga dengan manual booknya mereka itu. Makanya saya selalu challenge itu. Yang aktivis-aktivis katanya pro demokrasi itu saya selalu challenge itu. Bang, baca buku sebulan berapa kali, Bang? Ya, nggak mesti, tapi penting juga kita punya istri yang pinter loh. Jadi kadang-kadang yang baca buku itu istri, kemudian kalau istri kan dia nggak bisa tahan kalau harus ngomong kan. Cerita. Dia kosakatanya banyak kan. Jadi dia nggak bisa tuh baca tanpa cerita tuh dia nggak bisa tuh. Jadi kadang-kadang dia yang baca buku dia yang cerita isi bukunya. Jadi kita dengerin aja itu juga bisa. Kadang kita baca buku sendiri gitu. Atau dia bilang ini ada buku menarik kita baca. Kebetulan istri saya juga suka buku sejarah dan buku politik. Jadi kita sharing. Dia duluan baca biasanya dia bilang ini buku ini menarik nih. Nah, kita baca habis itu. Gitu. Ada screenernya dulu. Ada yang screening dulu di awal gitu. Oke. Pesan Abang nih buat teman-teman di luar sana. Para netizen yang suka mengkritik Bang Hasan kalau berkomentar. Saya nggak ada pesan buat yang kritik saya. Nggak ada. Pantau aja media sosial saya kalau yang buat pengkritik saya. Karena buat saya justru senang mereka datang. Karena saya ngerasa itu objek dakwah. Orang-orang yang belum dipahami, punya pemahaman ini, marah-marah di Instagram kita, marah-marah di channel YouTube kita, atau marah-marah di channel kita lah, di media sosial kita, ini objek dakwah ini. Semakin mereka penasaran dengan kita, ya kita semakin senang lah. Kan ada tantangannya sendiri berdakwah sama orang yang belum beriman ini kan ada tantangannya sendiri gitu. Berdakwah sama orang yang belum tercerahkan ini kan ada tantangannya sendiri. Kalau berdakwah sama orang sudah beriman tuh agak kurang tantangannya, agak kurang challenge-nya gitu. Jadi dengan adanya mereka kita sebenarnya juga terdorong untuk membaca lebih banyak. Kita terdorong juga untuk bikin analisis lebih komprehensif. Abang perhatiin nggak, kenapa kita cenderung emosian kalau di media sosial? Saya lihat komen-komen yang luar biasa, meskipun kadang banyak orang yang tidak tahu situasi yang sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi. Ya, karena mereka nggak tahu kan. Yang emosi-emosi ini kan karena memang bisa jadi hidup mereka lagi nggak mudah, lagi nggak gampang. Saya pernah cerita, saya buka kemarin di Total Politik, saya kasih lihat sama mereka beberapa orang yang maki-maki saya di DM di segala macam tuh saya DM balik. Saya bilang saya bernazar hari ini kasih sekian orang 500.000. Apakah Anda bersedia untuk jadi penerima nazar? Ini orang bosan maki-maki saya. Dia bersedia kasih nomor rekening. Habis itu terima kasih. Nanti saya kasih lihat capture-nya. Jadi bisa jadi hidupnya lagi susah. Hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Kita marah-marah balik sama mereka kan nggak akan jadi apa-apa. Itu alasan akhirnya bernazar itu apa, Bang? Nggak ada, itu iseng aja nazarnya. Kebetulan mau sumpah pemuda. Nggak tahu kadang. Buat ngetes aja. Sebenci apa dia dengan kita. Tapi nggak mau terima. Kalau benci banget sama kita kan dia nggak mau terima. Ini sama 500.000 aja lewat kan. Saya belum ngetes 100.000 lewat nggak ya. Berarti kan hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Jadi ini yang maksudnya dari sisi negara, pemerintah tentu harus PR-nya membuat hidup mereka lebih baik. Tapi dari sisi intelektual tuh jangan jadi kompor. Intelektual tuh harusnya bisa menjadi orang yang menyampaikan sesuatu, mungkin pahit. Tapi pahitnya itu pahit jamu. Suatu saat orang itu akan sadar. Saya punya sering pengalaman. Ini paling banyak di stasiun kereta atau di bandara nih. Tapi ini hampir selalu kejadian. Jadi kalau saya di bandara, lagi nunggu, itu biasanya kan saya nggak mau lewat jalur VIP, saya jalur umum. Kalau lagi nunggu tuh selalu ada yang nyamperin tuh. Tiba-tiba menyulurkan tangan, perkenalkan diri, terus minta maaf. Serius, Bang? Serius ini. Bang Hasan, iya, nama saya ini.
Ya, saya kan nggak kenal nama itu. Mohon maaf bang, saya sering maki-maki abang dulu. Ya, saya juga nggak tahu dia maki-maki yang mana, di yang mana, karena di prodi yang mana. ya? Kita juga udah nggak tahu. Saya minta maaf bang katanya. Saya pikir-pikir ternyata abang benar katanya. Ya maksud saya itu sudah kebahagiaan. Dan ini nggak cuma sekali 2 kali, ini 20-an kali nih begini. Saya tulis bang, saya pernah nulis kritik panjang soal abang. Ya saya juga nggak tahu, mungkin saya juga nggak baca. Tapi ini kejadian sudah sering sekali. Jadi makanya buat saya nggak akan menyerah sama sebuah kebenaran versi viral. Terus kita ngerasa salah itu. Gara-gara yang berbeda dengan kita viral, banyak pendukungnya, terus orang itu merasa benar, dan terus saya ngerasa salah, saya nggak akan nyerah itu. Karena kita akan berdiri pada kebenaran objektif. Kebenaran objektif itu hanya bisa disanggah dengan argumentasi, bukan dengan tepuk tangan. Makanya kemarin banyak yang ngebully, marah-marah soal itu, saya nggak akan menyerah itu dan menganggap saya salah gitu. Kecuali ada argumen yang bisa bisa membuktikan bahwa saya lagi posisinya salah. Kebenaran objektif itu hanya bisa disanggah dengan argumen. Bukan dengan tepuk tangan. Bukan dengan kata-kata makian. Terus karena dibaki, terus kemudian kita mohon maaf saya ngerasa salah. Enggak. Kalau kita goyang gara-gara itu, selesai kemudian kebenarannya nanti semua kebenaran akan versi tepuk tangan aja. Dia akan merasa benar begitu banyak tepuk tangan buat dia. Gitu. Dan itu nggak bagus buat kehidupan sosial kita. Nggak bagus buat kehidupan sosial. Apalagi di tengah gelombang teknologi informasi, yang semua informasi itu cuma pendek-pendek. Informasi pendek-pendek itu menyebabkan brain rot. Pembusukan otak. Orang nggak bisa mikir dalam. Yang terbiasa dengan informasi pendek-pendek itu nonton film 1 jam aja udah nggak sanggup. Karena pola kerja memorinya jadi terganggu. Nah, yang sering marah-marah tuh yang tadi nonton tayangan pendek-pendek itu tadi, sumbunya ikut jadi pendek. Dia nonton tayangan lama aja emosi dia. Nonton film agak lama aja dia nggak tahan lagi, emosi dia. Jangankan terhadap argumen kita yang berbeda dengan dia, nonton film yang netral aja, dia bisa marah. Ya, itu yang kita hadapi. Nah, saya mendorong semakin banyak intelektual itu bukan jadi kompor. Bukan jadi pemantik kebencian. Tapi jadilah orang yang memberikan pemahaman yang berimbang. Persoalan orang nanti setuju nggak setuju, itu urusan orang itulah. Ini pesan buat intelektual aja ya. Kalau buat netizen saya nggak ada pesan. Kalau buat intelektual tadi ya. Kalau buat netizen semakin Anda nggak suka sama saya, pantau aja. Karena di sana banyak pencerahan buat Anda. Gitu. Emang banyak intelektual yang tidak... Banyak sih nggak, tapi adalah satu. Ada beberapa lah ya. Ada 1-2. Oke Bang, terima kasih banyak. Iya. Semoga mencerahkan dan semoga, bikin terang ya. Semoga bikin terang. Dan nontonnya utuh nih. Iya, nontonnya utuh nih. Kalau Anda pengen jelas, nontonnya utuh. Nah, yang brain rot nggak sanggup nonton utuh. Dia cuma sanggup nonton clipper-clipper aja. Gitu. Nonton utuh biar kita juga komprehensif melihat suatu peristiwa dengan sudut pandang yang jelas. Bang Ihsan, terima kasih banyak waktunya. Teman-teman, demikian Bikin Terang kita hari ini. Sampai ketemu di Bikin Terang selanjutnya. Bye-bye.